Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran pada pertemuan kedua, step kedua tentang manajemen strategik dalam organisasi perusahaan. Tetap saya sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, saya Nuraisya Berlian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan tentang manajemen strategik dalam organisasi perusahaan. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berikut ini adalah sumber rujukan buku yang saya gunakan untuk membahas tentang manajemen strategik pada pertemuan kali ini. Nah, ini sebuah pertanyaan dasar sebenarnya ya. Kenapa? Mengapa organisasi itu dibentuk? Gitu ya. Kenapa kira-kira? Apa pertimbangannya kita harus membuat sebuah organisasi? Kenapa tidak jalan sendiri saja? Kenapa harus membuat sebuah bagan struktur yang menurut uh, kita dalam pelaksanaannya juga lumayan rumit ya gitu. Misal kalau kita kerjakan sendiri bagaimana? Nah ini pertanyaan dasar. Mengapa organisasi itu dibentuk? Oke, mungkin sekarang disilahkan untuk merenung, sekarang disilahkan untuk mencari jawaban berdasarkan persepsinya masing-masing. Nah, next kita akan bahas mengapa organisasi itu dibentuk. Oke, kita beri jeda waktu 5 menit untuk kita brainstorming, merenung, mengingat-ingat mungkin berdasarkan pola pikir kita atau pendekatan apa yang kita tahu untuk mencari jawaban dasar mengapa organisasi itu dibentuk. Disilahkan. Nah, kita lanjut dari hasil perenungan tadi mengenai kenapa organisasi, mengapa dibentuk organisasi. Nah, dari hasil perenungan apa yang bisa digali di situ? Coba ya. Nah, kita ambil contoh saja ya. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah ya, bayangkan kalau rumah itu kita bangun mulai dari pemilihan material, pemilihan sebuah semen, pemilihan sebuah batu bata, kemudian memfondasinya bagaimana, mengeruk tanahnya sendirian. Nah, terbayang nggak itu? Dengan tujuan untuk membangun sebuah rumah. Ya, jadi sampai kapan rumah itu akan jadi ketika kita sendirian yang membangunnya dan kita sendirian yang menata serta memilih materialnya. Nah, sampai kapan kira-kira ya? Seperti itu. Jadi, artinya adalah bahwa ya, kita ini manusia membentuk organisasi itu karena kita apa? Menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan sendirian sehingga kita membentuk kerjasama dengan tim, dengan orang lain ya, kerjasama satu sama lain ya, untuk apa? Untuk bersama-sama secara sadar dan secara terus-menerus ya berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di situ, yaitu apa tadi? Membangun rumah. Nah, di situ jelas ya di sini bahwa organisasi itu eh, dibentuk ya atas dasar keyakinan ya, keyakinan pada diri kita bahwa ada tujuan-tujuan besar yang tidak mungkin kita capai sendirian ya. Dan karenanya beberapa orang akan berkumpul ya, atau beberapa orang akan bekerja sama nantinya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah,
Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai sebuah teori-teori, ya, teori-teori tentang organisasi. Salah satunya yaitu teori ekologi populasi. Jadi, organisasi itu, ya, dia itu wajib tahu, ya, wajib mengamati lingkungan eksternalnya. Ya, kita kan sudah bahas sebelumnya bahwa lingkungan eksternal itu sangat penting sekali buat eh, organisasi. Karena apa? Kita sulit untuk mengendalikan lingkungan eksternal, ya, karena dia itu berubah terus gitu ya. Dan kita berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang diciptakan oleh lingkungan eksternal. Nah, dan hal tersebut adalah tidak mudah. Ya, jadi di sini butuh keselarasan untuk bisa kita itu beradaptasi dengan eh, lingkungan eksternal tersebut, ya. Salah satunya nih ada teori ekologi, ya, teori ekologi populasi yang menyatakan bahwa begitu suatu organisasi berhasil, ya, berhasil memantapkan dirinya dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, dia tidak mampu lagi beradaptasi dengan kondisi, ya, lingkungan yang berubah, ya. Tidak mampu lagi. Ini maaf, dia tidak lagi, bukan tidak lagi. Dia tidak mampu lagi beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Jadi organisasi tersebut akan digantikan, ya, oleh organisasi lain yang mungkin dia sesuai dengan lingkungan yang baru, ya. Jadi pada teori ini ya, kalau kita ngomong dia organisasi ini berhasil memantapkan dirinya dalam suatu lingkungan tertentu. Oke, kita ambil contoh, ya. Ambil contoh. eh, ini hanya contoh saja dan mungkin ada korelasinya juga. Sebuah toko kelontong memantapkan dirinya bahwa dirinya sudah menetapkan diri bahwa toko kelontong hanya untuk penjualan offline saja, misal, ya, karena mereka sudah memantapkan diri lebih nyaman, lebih sesuai dengan sistem mereka dengan menggunakan sistem offline. Nah, karena pada zaman sekarang itu kita tidak bisa mengesampingkan dunia digital atau online, maka banyak sebuah perubahan tentang toko kelontong yang menjadi sebuah retail yang beradaptasi dengan lingkungan yang berubah tersebut, ya, di mana toko kelontong dengan sistem yang tradisional diubah oleh lingkungan eksternal menjadi sebuah toko yang sering kita lihat itu namanya adalah mart, ya. Oke. Dan sistem transaksinya pun lebih modern. Betul, ya. Di mana kita bisa memilih sendiri, di mana kita berbelanja bisa membandingkan harga barang satu sama lain, kita bisa melihat variasi produknya sendiri, kita bisa langsung memegang produknya sendiri, betul, ya. Berarti apa? Berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi yang baru bagi toko-toko yang namanya mart ini, ya. Nah, dia berubah nih. Sedangkan toko kelontong sudah memantapkan diri bahwa dia offline. Nah, sedangkan mart-mart ini juga melayani penjualan atau transaksi secara offline dan online. Ya. Jadi ini yang namanya apa? Beradaptasi dengan lingkungan yang sudah berubah. Jadi ketika sekarang posisi saya sedang berbelanja gitu, saya tidak harus ke toko kelontong atau mart tersebut. Saya hanya menggunakan handphone saya dengan memencet-mencet aplikasi sehingga belanjaan saya sudah datang. Nah, itu era
digital, era online. Nah, disitulah juga salah satu transaksi yang tidak bisa kita kesampingkan karena perubahan digital, perubahan budaya, dan perubahan sosial di masyarakat. Nah, ketika toko kelontong sudah memantapkan diri dengan lingkungan tertentu ini, maka memang banyak toko-toko kelontong yang menjadi semacam jadi second pilihan kedua setelah berbelanja di mall, betul ya? Nah, di situ. Jadi kita memang harus harus mau dan bijak untuk menyikapi perubahan lingkungan eksternal karena beberapa kali saya sampaikan bahwa lingkungan eksternal itu susah dikendalikan ya karena bukan bagian internal perusahaan sehingga kita harus benar-benar mau untuk memperhatikan untuk dapat memproyeksi dan mau untuk menganalisis lingkungan eksternal yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya manajemen strategi ini apa manfaatnya ya buat organisasi publik? Oke, manfaatnya pertama itu memberikan arahan tentang bagaimana menghadapi ya, mengatasi dan memanfaatkan perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut, baik itu lingkungan internal dan eksternal ya. Jadi manajemen strategi nanti memberikan arahan, oh harusnya begini. Nah, untuk menghadapi perubahan lingkungan tersebut, apa yang harus dikerjakan? Nah, di sini ya. Kemudian, karena manajemen strategi ini memberikan arahan, maka dia sebagai petunjuk bagi eksekutif organisasi untuk mempengaruhi ya dan mengendalikan lingkungan dan tidak sekedar bersifat reaktif saja, tapi mampu mengendalikan lingkungan dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Ya, ketika ada sesuatu perubahan, ya, atas sebuah perubahan lingkungan entah itu internal dan eksternal, bagaimana itu eksekutif organisasi itu mampu mengendalikan gejolak yang ada di sana, gitu ya. Nah, di sini inilah yang salah satu manfaat dari manajemen strategi. Kemudian mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang disediakan lingkungan serta identifikasi dan menghindari atau mengatasi ancaman-ancaman yang ditimbulkan dari lingkungan, ya. Jadi Jadi manajemen strategi ini membantu organisasi untuk dapat membaca hal-hal yang bisa diambil oleh organisasi di masa yang akan datang untuk dapat Untuk misal, untuk lebih maju, untuk tidak ketinggalan zaman, misal kayak gitu ya. Untuk menghindari banyak hal yang akan membahayakan, misalnya membahayakan perusahaan. Nah, di sini. Jadi setidaknya manajemen strategi itu sebagai lampu pengingat. Nah, ini akan menjadi ancaman nih buat perusahaan. Wah, merah seperti itu. Wah, ini hijau nih, ini peluang nih. 5 tahun yang akan datang ini akan menjadi sebuah profit bagi perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian membantu organisasi dalam membangkitkan semangat korps dengan rumus visi, misi, serta sasaran-sasaran yang memberikan kebanggaan kepada seluruh anggota. Jadi, manajemen strategi ini juga terdapat sebuah rumusan-rumusan atau cara-cara yang dapat membangkitkan tim kita, anggota kita untuk mau berkomitmen bersama-sama mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Baik, kita lanjut pada definisi daripada strategi ya. Jadi menurut Grant tahun 1995 bahwa strategi itu merupakan rencana ya. Rencananya itu bersifat yang menyeluruh. Nah, menyeluruhnya tentang apa? Tentang pengerahan sumber daya yang ada di sebuah perusahaan. Nah, untuk apa? Untuk meraih posisi yang menguntungkan. Jadi kita itu punya sebuah rencana. Jadi strategi dan rencana, ya. Rencana yang bersifat menyeluruh. Jadi sekiranya ini seperti uh, gambaran global. Rencananya bersifat global tentang bagaimana caranya, ya, sumber daya yang ada di perusahaan ini dapat digunakan, istilahnya gitu ya, dapat diberdayakan, nah gitu, untuk mencapai tujuan daripada perusahaan atau organisasi. Lanjut ya. Nah, apa bedanya antara strategi dan taktik di sini? Nah, beda. Kalau taktik itu bukan apa namanya, bukan merupakan planning lagi, bukan rencana globalan lagi, tapi taktik itu lebih ke apa? Ke skema untuk sebuah tindakan. Jadi, taktik ini lebih rinci daripada strategi, dan taktik ini bisa diukur ya, lebih terukur, lebih terinci daripada strategi. Baik, kita lanjut mengenai eh, karakteristik utama dari sebuah keputusan strategik. Ini menurut Grant 1995 dan Peirce serta Robin tahun 1997. Oke, masih ingat ya bahwa strategi yang kita jelaskan tadi yang berbeda dengan taktik ya. Oke, kita lanjut. Apa sih karakteristik daripada keputusan eh, strategik ini? Nah, apa ya ketika kita memutuskan sebuah keputusan-keputusan yang strategik? Apa karakteristiknya? Apa ciri-cirinya? Nah, oke, yang pertama adalah penting bagi seluruh organisasi. Ya, sehingga memerlukan keputusan di tingkat manajemen puncak. Ya, karakteristiknya itu adalah penting. Jadi, kita tidak bisa melewati atau kita eh, mengelak dari sebuah hal yang namanya pengambilan keputusan yang strategik. Jadi kita butuh itu para pemangku pengambil keputusan. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki sebuah keputusan dari sebuah permasalahan, kita tidak pernah bisa terarahkan arah untuk pengambilan keputusan itu yang seperti apa yang paling di apa namanya, diutamakan oleh perusahaan. Mana hal-hal tindakan-tindakan yang tidak boleh dikerjakan dari sebuah pengambilan keputusan yang disarankan dari pemangku keputusan, pengambil keputusan. Nah, ini nanti kalau tidak ada pihak-pihak yang mampu mengambil keputusan itu, wah, ini bisa keluar dari visi dan misinya organisasi. Dalam artian, staf dari lini-lini paling bawah bisa mengambil keputusannya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, ini bahaya ya. Oke. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya yaitu komitmen ya. Komitmen di sini menuntut komitmen sumber daya yang relatif besar di sini ya. Nah, komitmen ini tentu kita pasti butuhkan, di mana
keputusan strategik ini sebuah pengambilan eh, langkah-langkah yang harus dikerjakan. Nah, langkah-langkah ini atau hasil dari sebuah pemutusan kesepakatan, sebuah pemecahan permasalahan butuh sebuah komitmen yang sangat-sangat besar dari seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk harus menjalankan keputusan yang telah ditetapkan. Nah, ini ya komitmen. Kemudian 3, keputusan strategik itu memiliki dampak yang besar. Ingat ya, karena keputusan strategik ini diambil oleh para pengambil keputusan, biasanya lini eksekutif dan para manajer ya di sini, dia mempunyai dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup organisasi dalam jangka yang panjang. Ya, bagaimana tidak gitu ya. Bagaimana tidak di sini ya. Dia mampu keputusan ini mampu memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup organisasi. Karena keputusan strategik itu diambil oleh lini eksekutif, para manajer, direktur, ya, yang hal-hal yang mereka putuskan itu akan sangat memberikan dampak buat perusahaan. Nah, kalau keputusannya yang tidak ada dampaknya, ya, yang istilahnya tidak bersifat urgensi dan berdampak besar ya, itu ya tidak akan sampai pada lini utama ya dalam mengambil keputusan. Misal gampangannya seperti ini ya, apa namanya memilih wangi untuk pel apa namanya pewangi pel-pelan gitu ya, pewangi pembersih lantai untuk seorang CS gitu ya. Nah, di sini ini kan tidak perlu pimpinan atas yang menentukan aroma apa pembersih lantainya gitu kan ya. Itu berdampak besar nggak sih nantinya untuk kelangsungan hidup? Nah, kalau dampaknya kecil, kecil ya bukan sebuah keputusan strategik ya gitu. Jadi mungkin keputusan sehari-hari yang mungkin bisa dikerjakan oleh lini-lini 3 atau ya lini-lini bawahlah staff. Kemudian keputusan strategik ini berorientasi pada masa depan yang cukup jauh. Nah ini bukan yang hanya insidental ya, misal seperti tadi ya pemilihan aroma sabun pel-pelan misal kayak gitu, itu insidental dan mungkin ya orientasinya jangka pendek lah misalnya seperti itu. Kalau keputusan strategik ini orientasinya masa depan yang cukup jauh gitu ya, mau dibawa kemana arah perusahaan ini gitu kan ya, itu karena keputusan strategik ini pasti akan berdampak besar untuk kelangsungan hidup baik itu organisasi dan juga para stafnya di bawah gitu kan. Nah, kemudian dampak lainnya itu mempunyai dampak lalu lintas fungsional atau lintas bisnis ya. Jadi di sini keputusan strategis ini ada dampak yang timbul antar lintas fungsional nantinya. Pasti itu, pasti ada. Dan itu apabila terjadi sebuah pergeseran, sebuah gesekan mungkin ya, itu kemampuan perusahaan untuk mampu meredam atau mengantisipasi bahkan hal-hal yang akan terjadi. Kemudian menuntut organisasi untuk mempertimbangkan pengaruh dari faktor luar organisasi. Nah, keputusan strategik ini eh, diputuskan untuk tidak ya, setelah diputuskan itu pasti pemangku kebijakan, pengampu pengambilan keputusan itu tidak
melalaikan sebuah faktor eksternal organisasi, tidak mengindahkan atau tidak menghiraukan faktor eksternal dari organisasi. Jadi dengan adanya keputusan strategik ini melalui manajemen strategik, karakteristik utamanya, ciri utamanya yaitu segala hal yang diputuskan mengenai kelangsungan hidup perusahaan tidak lepas dari faktor eksternal. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Pada tahun 1997, David Pearce and Robinson menyatakan bahwa manajemen strategik sebagai sekumpulan keputusan, ya. Kita ngomong keputusan ya, dan tindakan, ya, yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan atau organisasi. Ingat ya, tadi definisi strategik aja adalah cuma seperti rencana saja, konsep besarnya saja. Tetapi ketika digabung dengan manajemen dan strategik di sini, dia tidak hanya sebagai perumusan saja, tidak hanya sebagai rencana saja, tapi juga ada pelaksanaan daripada rencana-rencana tersebut, ya, untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Jadi ada actionnya di manajemen strategik, tidak hanya sebagai perumus sekumpulan daripada rencana-rencana. Oke, paham ya di sini ya. Kita lanjut. Nah, ini terbaru dari 2010 ya, Whelan and Hanger. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa manajemen strategik sebagai seperangkat keputusan, ya, seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu korporasi. Jadi mirip ya di sini ya, mereka tetap tidak bisa lepas dari keputusan. Jadi manajemen itu produknya yaitu sebuah keputusan dan juga action atau pelaksanaan daripada keputusan-keputusan tersebut. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut lagi. Baik, ini yang ketiga kalinya tahun 2003 oleh Dash dan Lamkin, di mana manajemen statistik ini sebagai analisis. Nah, keputusan dan tindakan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing. Jadi di sini bukan hanya keputusan dan tindakan saja yang sudah dijelaskan oleh definisi sebelumnya, tapi pada tahun 2003 ini Des and Lamkin juga menyertakan analisis. Jadi sebelum kita merumuskan sebuah keputusan-keputusan, ada sebuah analisis-analisis yang kita kerjakan agar apa yang kita rumuskan kemudian kita putuskan itu mampu bersaing untuk jangka waktu atau jangka panjang. Oke. Baik, kita lanjut. Kita belajar lagi tentang pemangku pengambil keputusan dalam organisasi. Oke, kita belajar ini ternyata ada 3 tingkatan. Nah, kita lihat piramida ini ya. Piramida tersebut di posisi paling puncak. Dan karena piramida ini mengerucutnya ke atas, sehingga tingkat puncak itu kecil. Ya, kenapa kecil? Tidak melebar. Karena tingkat corporate diduduki oleh dewan direksi dan tingkat puncak ini orangnya tidak banyak, tertentu saja ya di situ. Kemudian tingkat kedua di situ adalah tingkat unit bisnis. Manajer ya, manajer unit bisnis dah. Tingkat kedua di sini dia akan semakin sedikit melebar daripada tingkat puncak. Kenapa? Kalau kita sudah tinggi di tingkat puncak corporate, berarti usaha atau unit bisnisnya itu banyak.
Oke, bukan satu. Nah, next tingkat ketiga yaitu tingkat fungsional, manajer produk, manajer wilayah. Nah, di sini ini tingkat ketiga dan di mana para pelaksana-pelaksana di bawah ini memang lebih banyak pelaksananya, lebih banyak orangnya. Sehingga memang seperti piramida ya, bahwa pelaksananya memang lebih banyak di bawahnya. Sedangkan tingkat puncak itu cuma hanya beberapa orang saja, tidak tidak banyak seperti lini tingkat ketiga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pada pendapat Grant pada tahun 1995 bahwa Grant ini berpendapat pada dasarnya strategi itu merupakan alat yang menghubungkan perusahaan atau organisasi dengan lingkungannya. Karenanya, perusahaan atau organisasi harus memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menselaraskan perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan berada. Jadi menurut Grant ini bahwa strategi itu sebuah alat ya. Jadi alat untuk menyelaraskan semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat apa? Untuk dapat saling ya. Di sini saling berkontribusi dan saling bekerja sama dengan lingkungan di mana tempat perusahaan itu berada. Nah, di situ. Pada gambar di bawahnya itu, ya, itu merupakan salah satu pemikiran dari Grant. Ya, di mana strategi ini merupakan penghubung antara lingkungan perusahaan, ya, di mana ada lingkungan industri dengan siapa? Dengan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ya. Ada lingkungan industri, di sini ada pemasok, pelanggan, dan pesaing. Nah, itu merupakan lingkungan industri di mana lingkungan industri ini merupakan lingkungan yang bersifat kompleks ya. Karena ada banyak faktor eksternal ya yang nantinya dia itu mempengaruhi sebuah perusahaan seperti itu ya. Oleh karena itu strategi merupakan alat yang menghubungkannya, gitu kan? Nah, menghubungkan antara lingkungan industri dengan perusahaan. Nah, di dalam perusahaan tersebut ada tujuan dan nilai-nilai perusahaan, ya. Jadi, di mana lingkungan eksternal tersebut masuk dalam sebuah pengambilan strategi, di mana strategi ini nanti masuk ke dalam perusahaan berupa dia itu diekstraksi menjadi tujuan dan nilai-nilai. Jadi jangan sampai tujuan dan nilai-nilai perusahaan itu eh, tidak ada kaitannya dengan lingkungan eksternal. Nah, ini bahaya ya. Berarti perusahaannya tidak dapat membaca atau meramalkan serta memprediksi hal-hal yang akan terjadi jangka panjang. Misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Karena tujuan dan nilai-nilainya dibuat secara internal ya, tanpa melihat eksternal, lingkungan eksternal. Nah, kemudian strategi juga dia itu masuk ke dalam organisasi yang berupa struktur, sistem dan gaya kepemimpinan di sini. Jadi kita ketahui ya, apabila struktur organisasi yang biasa kita lihat itu biasanya berbentuk seperti piramida ya. Nah, berbeda dengan struktur organisasi pada zaman sekarang ya, untuk perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang baru di kalangan anak muda. Jadi mereka menggunakan struktur organisasi yang berbeda. Dan itu bermacam-macam modelnya karena disesuaikan dengan bentuk perusahaannya atau juga disesuaikan dengan lingkungan eksternalnya seperti apa, seperti itu, dan tujuan perusahaannya seperti apa. Jadi memang organisasinya ini bentuknya beragam. Nah, di situ ada sumber daya dan kapabilitas perusahaan, di mana
perusahaan ini memiliki berbagai sumber daya di situ ya. Dan sumber daya ini dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan ini sampai sejauh mana dan sehebat mana ya. Ini akan menjadi sebuah strategi ya, strategi menjadi sebuah alat dari sebuah perusahaan ini untuk bisa dipadu-padankan dengan lingkungan industri atau lingkungan eksternal. Jadi sumber daya dan kemampuan perusahaan ini nantinya akan bertemu dalam sebuah strategi ya, dikombinkan ke dalam sebuah strategi untuk dapat bersaing di lingkungan global serta mampu untuk mempertahankan kelangsungan dari perusahaan. Jadi memang menjadi alat atau senjata perusahaan untuk mampu menghadapi perubahan zaman atau perkembangan teknologi. Seperti itu. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis organisasi di sini. Dan saya mengambil dari David tahun 2013 serta Salusi tahun 2004. Nah, baik kita lanjut aja langsung pada jenis-jenis organisasi. Jadi jenis-jenis organisasi salah satunya yaitu organisasi swasta atau yang bisa kita sebut private for profit ya. Di sini itu organisasi swasta ini murni karena hidupnya itu menggantungkan pada pasar ya, pada pasar. Jadi dia benar-benar menggantungkan hidupnya pada pasar untuk mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya, istilah seperti itu. Kemudian ada organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi kewenangan untuk memonopoli dalam bisnis tertentu. Ya, ini biasanya disebut private quasi public. Jadi organisasi-organisasi ini yang biasa kita sebut BUMN ya, yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, kemudian ada organisasi swasta yang motif utamanya bukan mencari laba, atau kita sebutlah organisasi nirlaba. Jadi not for profit organisasi ya. Jadi organisasi swasta yang tidak tujuan utamanya itu bukan untuk mencari laba. Biasanya di sini adalah organisasi-organisasi yang tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan, misal seperti itu. Untuk melayani lingkungan, bagaimana lingkungan ini dapat tetap saling timbal balik dengan masyarakat sekitar, seperti itu ya. Jadi untuk menjaga kelangsungan lingkungan, kayak gitu. Itu biasanya organisasi yang tidak motif utamanya itu bukan mencari laba ya. Kemudian ada public organization. Jadi public organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, untuk di sini ya, untuk melakukan tugas pelayanan tertentu. Jadi ini sudah sering kita lihat ya di apa namanya di bentuk-bentuk pelayanan yang pemerintah sudah sediakan untuk masyarakat. Jadi kita biasanya menyebutnya sebagai public organisasi atau organisasi publik ya. Tapi berbeda ya dengan apa? Dengan organisasi non profit ya di sini. Kenapa? Karena di politik ini berbeda dengan organisasi publik ya. Kalau organisasi publik ini kan lebih cenderung untuk apa? Untuk dia itu untuk menghasilkan uang, menghasilkan profit, istilahnya gitu ya kasarnya. Jadi menghasilkan profit di situ. Paham ya? Beda dengan organisasi organisasi publik. Jadi kalau private quasi public atau organisasi yang dibentuk pemerintah karena untuk bisnis ya cenderung untuk melakukan banyak hal ya. Duit
do it gitu ya, do it ya, lakukan. Sedangkan kalau public organisasi ini karena motifnya hanya untuk bertugas untuk pelayanan, jadi karena banyak politik di dalamnya juga, maka untuk public organisasi itu cenderung berorientasi pada done, jangan lakukan, jangan kerjakan. Jadi membatasi hal-hal yang boleh dikerjakan oleh masyarakat seperti apa, kayak gitu. Beda ya. Jadi harap dibedakan antara private quasi public dengan public organization. Walaupun sama-sama dibentuk oleh pemerintah. Jadi fungsinya berbeda, tujuannya berbeda, dan pola pikirnya atau orientasi kerjanya juga berbeda. Nah, di sini ya ada persamaan dan perbedaan antara organisasi yang non bisnis. Pertama yaitu organisasi non bisnis ini mereka sama-sama untuk melayani lingkungan ya. Jadi memang kegiatannya adalah untuk menjaga keselarasan dan kelangsungan hidup lingkungan, misalnya gitu. Kemudian tetap sama saja tantangan yang dihadapi oleh organisasi non bisnis itu tantangan eksternal dan internalnya karena akan banyak sekali organisasi-organisasi yang bermunculan yang eh, ranahnya juga sama organisasi non bisnis dan menawarkan sebuah solusi-solusi yang berbeda juga dengan bentuk organisasi yang mungkin lebih fleksibel, lebih efisien juga seperti itu. Kemudian persamaannya tetap akuntabilitas, jadi semua kegiatan organisasi non bisnis juga harus diakuntansikan ya, gitu. Karena pasti akan melakukan pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang dikerjakan dan berkaitan dengan materi. Oke. Kemudian aspek karakteristik organisasi. Jadi kalau di organisasi nirlaba ini karakteristiknya itu mirip-mirip ya sama gitu ya dengan organisasi lainnya gitu. Sedangkan ya kita ngomong tentang apa tadi itu perbedaan ya. Perbedaannya dari eh, organisasi non bisnis. Jadi untuk organisasi non bisnis ini perbedaannya itu ada aspek kekuasaan dan politik di sini ya. Ada apa namanya? Ada perbedaan ketika organisasi non bisnis ini eh, menyangkut aspek pemerintah, maksudnya itu ya dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan ada lagi organisasi nirlaba yang apa? Yang tidak dibentuk oleh pemerintah. Jadi bedanya adalah di aspek kekuasaan dan politik. Tentu saja kalau kita menghadapi lingkungan pemerintah pasti ada pendekatan-pendekatan politik ya dan kekuasaan di di dalamnya ya seperti itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita cek lagi ya, kita cek lagi persamaannya. Di situ ada aspek karakteristik organisasi. Jadi aspek karakteristik organisasi non bisnis ini sama gitu ya. Siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya keahlian. Jadi ada rincian pembagian tugas di sebuah organisasi. Nah, sama juga antara organisasi non bisnis yang pemerintah dan swasta ya, di mana sama-sama ada pembagian tugas, ada rincian tugasnya dan ada aturan-aturan yang berlaku. Akan tetapi perbedaannya itu di aspek lingkungannya, gitu ya, aspek pembentuknya, gitu ya. Kenapa? Karena ketika aspek pembentuknya itu organisasi swasta dan ketika aspek pembentuknya adalah pemerintah itu ya dengan budaya atau lingkungan yang berbeda pasti akan menghasilkan aspek kekuasaan dan politik yang berbeda pula pada organisasi non bisnis. Nah, lanjut ya. Jadi
Perbedaannya di situ. Kemudian ada lagi tentang apa ya di sini ini pengaruh manajer organisasi publik ya, bahwa memang manajer-manajer swasta ini lebih banyak eh, lebih banyak menyarankan untuk do gitu ya, jalankan, kerjakan. Nah, ketika ranahnya adalah eh, pemerintah, lingkungan pemerintah, maka pola pikirnya adalah jangan lakukan, jangan jangan dikerjakan gitu ya. Hmm. Jadi memang berbeda gitu ya, berbeda pengaruh dari manajer organisasi publik ini. Kalau swasta kan biasanya kita jalankan saja, jangan berhenti kan gitu ya. Kerjakan saja terus gitu, sampai saya menyuruh Anda berhenti gitu kan. Kalau di organisasi pemerintah gitu kan ya, jangan dikerjakan ya, jangan kerjakan sampai saya ini memerintahkan. Jadi seperti itu. Jadi memang butuh sebuah inisiatif yang tinggi untuk di ranah manajer-manajer swasta ya, seperti itu. Kemudian loyalitas masyarakat ya. Kita ngomong loyalitas masyarakat, di mana loyalitas masyarakat ini berbeda ya antara organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan juga dibentuk oleh swasta. Nah, di sini. Jadi loyalitas masyarakat ya kalau kita ngomong pada pemerintah ya atau negara itu pasti lebih tinggi ya, lebih tinggi kepada pemerintah ya. Di sini pasti lebih tinggi kepada pemerintah loyalitasnya daripada ke perusahaan swasta. Jadi memang kalau masyarakat loyalitasnya itu kita lihat di penggunaan produk-produk perusahaan swasta. Nah, di situ menjadi tolak ukur loyalitas masyarakat. Jadi kita bisa cek ya pada organisasi bisnis di mana loyalitas pelanggannya itu tergantung pada sejauh mana, seberapa jauh pelanggan itu merasa terpuaskan dengan produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Akan tetapi, bila loyalitas masyarakat kepada pemerintah atau negara itu pasti kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan mereka. Kenapa? Pasti pemerintah ini akan menyediakan kemudahan-kemudahan. Pasti pemerintah ini akan memberikan akses yang tidak rumit, misal ya, karena non laba. Jadi mereka tugasnya memang untuk melayani masyarakat. Misal mindsetnya seperti itu. Kita eh, harus mampu membaca bahwa memang itu yang terjadi di masyarakat kita, gitu kan ya. Itu secara textbook seperti itu. Kita harus juga membandingkan dengan apa yang terjadi pada kondisi sekarang, ya. Kemudian di sini perbedaannya di efisiensi juga. Ya, kita ketahui ya, kalau kita eh, berbicara tentang efisiensi pada pemerintahan, di mana kita semua ketahui di pemerintahan itu motif bisnisnya adalah eh, mereka tidak mencari untung kan ya. Nah, jadi kalau di pemerintahan mindsetnya adalah bagaimana anggaran ini dapat terserap ya, terserap. Jadi terserap dalam sebuah pelaksanaan. Beda beda kasusnya dengan apa organisasi bisnis ya. Ya, di sini kan kalau organisasi bisnis kan mencari keuntungan ya. Tapi juga kita berpedoman pada proses apa? Proses internal yang ada. Kalau swasta lebih menekankan pada kegiatan yang dapat efisien gitu ya. Jadi mungkin menggunakan swadaya sendiri tanpa tanpa apa namanya menggunakan anggaran organisasi karena
bersifat non bisnis ya. Jadi banyak volunteer-volunteer yang ada di sana sehingga kegiatan bisa dikerjakan dengan efisien tanpa mengeluarkan banyak dana, misal seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus belajar lagi mengenai manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini ada hal-hal yang esensial ya, esensial yang eh, digunakan dalam menyusun sebuah keputusan-keputusan dalam manajemen strategik. Pertama itu adalah manajemen strategik adalah proses belajar ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa terpaku pada satu hal saja tanpa kita memperhatikan banyak aspek di lingkungan kita. Ada internal, ada eksternal. Jadi dalam manajemen strategik itu kita adalah melakukan pembelajaran yang terus-menerus, ya, bukan mekanisme yang birokratik, ya, seperti itu. Dan harus berdasarkan data dan informasi. Jadi kalau kita menyusun strategik di sini, kita sudah tahun 2022. Bagaimana semua strategik itu harus berdasarkan base data dan informasi yang akurat. Jadi bukan hanya perkiraan pribadi atau subjektivitas. Kemudian menuntut keterbukaan pemikiran dan wawasan, kemauan untuk menerima informasi dan pandangan baru. Nah ini, jadi memang dalam manajemen strategi kita itu harus benar-benar open minded ya. Kita harus mampu eh, menyerap banyak hal untuk dapat kita ekstrak sebagai pandangan-pandangan baru yang mungkin bisa dikerjakan atau diterapkan dalam sebuah organisasi. Kemudian adanya keterbatasan bahkan kelangkaan sumber daya sehingga diperlukan adanya prioritas. Ya, jadi ketika kita menyusun strategi, kita itu pasti dibenturkan dengan kelangkaan sumber daya. Ternyata kita tidak memiliki sumber daya A, B, C, D, seperti itu. Akan tetapi kita harus mampu mengelola keterbatasan tersebut dengan melakukan prioritasisasi ya. Jadi siapa dulu yang urgent, siapa dulu yang harus dikerjakan, apa dulu yang memang benar-benar penting. Jadi di situ prioritas. Jadi kita memprioritaskan hal-hal yang urgent, penting dahulu. Sehingga sumber daya kita itu dapat maksimal ya. Dapat digunakan, istilahnya dapat digunakan, dapat diberdayakan secara maksimal. Entah itu kelangkaan sumber daya peralatan, entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya teknologi mungkin di situ. Jadi memang harus benar-benar ada prioritas. Oke, kita akan lanjut lagi. Baik, kita lanjut materi selanjutnya mengenai perangkap manajemen strategik. Jadi, dalam manajemen strategik ini juga terdapat perangkap-perangkap yang membuat pelaksanaan atau manajemen strategik itu sendiri tidak efektif di sebuah organisasi. Pertama itu yaitu formalitas. Jadi, manajemen strategik ini dianggap sebagai formalitas saja, seperti dokumen tanpa ada pelaksanaan atau actionnya. Seperti itu ya. Kedua, hanya diketahui adalah manajemen tingkat atas organisasi saja, sehingga staf lini 2, 3, atau 4 nantinya yang di bawah adalah tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan mereka menjalankan roda operasional dari perusahaan. Ketiga, yaitu untuk menguasai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi saja ya. Keempat, organisasi tidak menyiapkan kultur yang mendukung perubahan. Jadi tidak ada budaya-budaya yang memang dipersiapkan ya, dipersiapkan oleh perusahaan karena di mana manajemen strategik ini kan selalu update terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Tapi apabila adanya perubahan di lingkungan eksternal tidak diimbangi dengan penyesuaian-penyesuaian budaya yang ada di lingkungan internal, yaitu di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga terjadi shock terapi mungkin ya, shock culture dari
staf-staf yang di bawahnya, sehingga ini membuat terjadi gesekan antara antar pegawai atau antar lini nantinya. Kemudian perumusan strategik lebih mengutamakan dihasilkannya dokumen tertulis. Nah, perencanaan dan bukan dialog dalam merumuskannya. Jadi dalam perumusannya itu strategik itu lebih seharusnya memang harus direncanakan dan dilakukan dialog ya. Jadi bukan dalam satu lini saja yang menetapkan apa-apa manajemen strategik yang ditetapkan gitu. Karena kalau hanya dalam satu lini bisa saja lini tersebut tidak mengetahui perubahan atau uh, operasional yang ada di lini bawahnya ya. Karena memang lini-lini atas di manajemen strategik adalah memang pemangku pembuat keputusan seperti itu ya di manajemen strategik. Akan tetapi pemangku keputusan tersebut itu sedikit informasi mengenai apa-apa yang telah dikerjakan di lini bawah atau operasional. Sehingga memang dibutuhkan sebuah perencanaan dan juga sebuah dialog untuk menghasilkan perumusan strategik. Selanjutnya itu keputusan strategik yang dihasilkan lebih banyak didasarkan pada intuisi pengambilan keputusan. Nah, dengan mengatasnamakan metode dan teknik analisis yang digunakan. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan intuisi atau perasaan atau perkiraan kita yang tidak ada dasar data dan informasi yang jelas. Sehingga dibutuhkan metode-metode untuk menganalisis setiap fenomena atau setiap perubahan yang terjadi. Kemudian organisasi memandang penyusun strategi merupakan tugas staf perencana atau manajer pelaksana, bukan urusan manajer tingkat atas dan mereka yang merupakan pejabat kunci organisasi. Jadi ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang lini atasnya itu menyerahkan sepenuhnya kepada manajer lini 2 atau lini 3-nya gitu ya. Jadi mereka lebih mengutamakan return, pendapatan, value seperti value perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi organisasi ini sebenarnya terjadi apa ya namanya itu ya? Seharusnya bukan pelaksananya ya. Jadi intinya itu bukan pelaksananya yang mengambil keputusan. Kenapa? Kalau organisasi terjadi seperti itu tidak ada kontrol dari lini 1 atau lini 2 atau lini eksekutif nantinya ya. Dan di mana ketidak ada controllingnya ini nanti akan menyebabkan lini 2 atau manajer operasional atau manajer pelaksana di sini yang dibebankan perencanaan ini bisa terjadi fraud ya. Jadi manajer ini bisa saja merencanakan kegiatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Ini bisa terjadi ya. Karena apa? Karena organisasinya itu membebankan sepenuhnya pada manajer pelaksana karena memang dianggap manajer pelaksana itu memiliki banyak informasi ya gitu. Akan tetapi ini langkah yang tidak benar untuk dikerjakan. Tetap lini eksekutif dan lini 1 itu harus tetap menjadi sebuah pengambil keputusan karena manajemen strategik ini kita kembali lagi bahwa manajemen strategik ini dampaknya adalah luas, bukan hanya dampaknya cuma sepele itu tidak. Jadi apa-apa yang diputuskan dalam manajemen strategik ini dampaknya akan berpengaruh pada perusahaan secara global gitu ya. Makanya dibutuhkan lini pertama atau lini eksekutif dalam mengambil keputusan yang disertai oleh dialog dengan manajer-manajer pelaksana. Kemudian terlalu formal sehingga mengurangi fleksibilitas dan kreativitas. Jadi kita ketahui ada perusahaan-perusahaan yang memang terlalu formal sekali dalam pelaksanaan struktur organisasi sehingga kurang terjadinya fleksibilitas dan kreativitas karyawan dalam mengemukakan pendapat atau pandangannya atau mungkin temuan-temuan yang ada di lapangan sehingga karena terlalu ketat dan formalnya ini apalagi
hanya melalui satu pintu saja gitu ya, satu pintu informasi saja, maka maka informasi-informasi yang ada itu tidak sampai kepada jajaran atas ya, lini eksekutif atau lini satu, sehingga banyak informasi-informasi yang memang tidak akan diketahui oleh lini atas nantinya gitu ya. Jadi ini adalah perangkap-perangkap dalam manajemen strategik yang harus kita evaluasi lagi apakah di perusahaan atau di organisasi kita melakukan hal tersebut gitu ya. Sehingga apa yang sudah dirancang, apa yang sudah direncanakan untuk jangka panjang di sebuah organisasi itu nyatanya tidak dikerjakan atau malah tidak efektif untuk diterapkan kembali gitu. Jadi kita memang butuh evaluasi dalam manajemen strategik. Baik, ini adalah informasi Instagram saya dan nomor WA. Apabila kelas ini ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup kelas sehingga nanti saya akan bisa mereplaynya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.